Hai guys, kembali lagi bersama kita Media Center Korwil Mangla Agni Provinsi Jambi. Nah, kembali lagi bersama saya Vivi Fauruzi, dengan host kali ya. Mungkin teman yang diajak berbincang dengan narasumber kita yang udah hadir di Black Spot kita ini. Nah, narasumber kita ini mungkin bukan sosok yang asing lagi di dunia karhutla seperti itu. Beliau ini sosok yang udah lama berkecimpung di dunia kebakaran hutan dan lahan. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang udah ada di samping saya ini, Bapak Ferdian Krisnanto SUD MP. Halo Pak. Halo. Sapa dulu Pak, penonton. Halo. Beliau ada Kepala Balai BPKH Wilayah Sumatera. Tepuk tangan. Selamat sore Pak. Luar biasa. Bapak ini, Pak Ferdi ini habis safari ya Pak ya? Habis touring dari kemarin kita sempat keliling di Provinsi Jambi, dari Korem, Polda, Dishub, BPBD, ada dari KSG juga ya Pak ya? Iya. Kemudian lanjut lagi ke Daop Kota juga, kita ke BTP, ke Bulian, habis itu kita ke Sarawangun, Tebo seperti itu. Apa sih Pak sebenarnya tujuan Bapak keliling-keliling kayak gitu kan? Capek ya Pak ya? Terus makan waktu yang lama gitu. Kenapa Bapak pengen seperti itu? Yang pertama memang ada mandat ya. Ada mandat kemarin diminta untuk menyerahkan penghargaan. Tapi lebih dari itu saya harus keliling itu karena anaknya banyak. Anaknya banyak, ya? Iya betul. Kan di Jambi ada 5 daop dan ada berapa? 255 orang di Manggala Agni yang jarang ditengok oleh kepala balainya gitu. Ini kali pertama Bapak? Kalau Kota Jambi mungkin udah sering ya Pak? Ya, Kota Jambi, BTP. Ya. Kalau Tebu baru pertama kali. Iya. Kalau Sarawangun pernah dulu zaman tahun 2012. Sebelum Bapak menjadi itu ya. Jadi memang banyak sekali perubahan ya. Tentunya misinya ya itu tadi nengokin teman-teman, memastikan teman-teman sehat, memastikan teman-teman tetap semangat gitu. Iya. Itu saja sebenarnya. Saya sih nggak mau serius-serius sebenarnya, tapi kemarin sambutannya tuh jadi serius. Iya. Bapak nyamperin anak gitu ya Pak ya. Mungkin teman-teman juga antusias, seneng banget disamperin, makanya sambutannya mungkin seperti itu Pak. Bapak ini kan mungkin ada beberapa orang yang melihat Pak Ferdi ini kayaknya kok terlove sekali dengan Manggala Agni gitu, kelihatan deket banget dengan Mangga ini. Kenapa sih Pak bisa seperti itu gitu Pak? Deket atau enggak deket itu sebenarnya kan kesannya teman-teman ya. Kesannya teman-teman. Kalau saya sendiri saya nggak tahu ya, maksudnya saya nggak mau ngeklaim bahwa saya dekat dengan Manggala Agni karena banyak sekali yang nggak bisa saya kenalin semuanya. Secara pribadi ya 915 orang Manggala Agni yang ada di Sumatera belum tentu dalam 1 tahun bisa saya WA, saya ini, saya sapa dan saya kenalin satu-satu. Bahkan kemarin pun waktu di Sarawangun misalnya, padahal kita sering by WA, tapi ketika sampai nyamper di Sarawangun, dia ngomong apa namanya, Pak kemarin saya ada di situ, yang mana ya gitu. Padahal sering WA kan? Iya. Sering WA. Dan memang saya bersyukur banyak teman-teman yang mau saya sapa ya. Iya. Mau saya WA terus dibalesin itu buat saya bersyukur. Respon teman-teman baik gitu ya Pak ya. Sampai sekarang puji syukur masih baik. Ada yang nakal. Paling yang nakal ada cuman ya. Ya pengennya jadi persaudaraan gitu. Tapi saya juga tadi saya nggak mau ngeklaim saya dekat juga, tapi saya pengennya dekat. Iya. Pengennya dekat. Iya benar. Cuma ya beredar kabar burung kalau Bapak ini dekat dengan teman-teman Manggala Agni gitu Pak. Kayak semoga ya. Tapi benar nggak Pak? Maksa saya. Itu kan tergantung teman-teman ya. Iya. Saya nggak tahu ini juga. Ini karena Bapak juga menganggapnya ini tuh anak, bukan sekedar atasan dan bawahan seperti itu. Saya nggak pernah dan nggak mau gitu sebenarnya untuk mengkotakkan bahwa saya kepala balai terus teman-teman berusaha bersama saya, nggak juga. Pengennya itu tadi, kalau sudah kayak saudara itu enak, saya mau minta tolong pun enak gitu. Gitu. Kan kadang sering saya juga WA hanya waktu teman-teman pemadaman misalnya WA
minta tolong ya, gituin aja sebenarnya. Langsung teman-teman langsung responnya enggak? Ya enggak juga, enggak ada sinyal, enggak ada sinyalnya. Besoknya baru dibales itu, enggak ada masalah. Enggak ada masalahnya gitu. Kemarin kan baru aja Jambi ini kan launching patroli terpadu Pak. Nah Bapak ini kan salah satu pemerang lah dalam babat tanah patroli terpadu gitu Pak. Iya Pak ya, benar nggak Pak? Waktu di pusat dulu Pak sebelum Bapak ke balai. Saya tukang ketik aja sebenarnya. Tukang ketik saja sebenarnya. Jadi memang apa namanya 2015 kita kebakaran besar. Pasca kebakaran itu kan Pak Presiden berikan perintah supaya semua orang terlibat, termasuk TNI Polri. Dan perintah itu kan kita tindak lanjuti. Pak Direktur waktu itu Pak Raffles memberikan perintah supaya kita menyusun semacam program untuk bisa bareng-bareng. Gitu. Kalau tugas saya cuma tukang ketik saja, tukang ketik. Gimana supaya bisa merencanakan, menganggarkan baik. Terus itemnya apa saja, terus formulanya seperti apa, laporannya seperti apa ya kita bukan hanya saya, teman-teman banyak yang bantu. Dan sampai saat ini pun ternyata patroli terpadu masih digunakan. 2016 kita masih mencari bentuk yang ideal kayak apa, karena beda loh pekerjaan kita apa namanya dengan teman-teman misalnya tentara polisi tentunya pendekatannya akan lain. Iya. Makanya kita dalam satu tim kita bisa bekerja bersama setiap hari itu sudah syukur sekali, sudah bisa sejalan tanpa ada crash itu sudah bagus sekali. Di awal-awal nggak bisa seperti itu, di awal-awal pasti ada masalah, tapi sampai kesininya kan semakin nyaman gitu. Iya ada perbaikan terus ya Pak ya. Dan dilihat juga efektif ya Pak ya patroli terpadu ini. Nah itu, kita mengukur efektif atau tidak efektif ini yang perlu kita. Kalau secara ilmiahnya kita nggak pernah mengukur. Makanya nanti ke depan memang harus ada nih. Semua pekerjaan yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan dengan anggaran itu harus terukur. Harusnya terukur, efektif atau tidak efektif. Selama ini kan kita selalu ngomong bahwa penurunan kebakaran memang salah satunya dari upaya kegiatan kita itu. Ya memang semuanya bekerja, bukan hanya kita, tapi banyak orang sudah bekerja. Dan kita nggak bisa mengklaim bahwa kita bekerja sendirian, nggak boleh. Iya. Karena bisa. Ya, menanggulangan karhutla nggak mungkin bisa satu pihak aja ya Pak ya yang terlibat, banyak pihak yang terlibat. Ya. Orang berarti baru ini ya Pak ya? Pindah ke daerah tuh baru jadi kepala balainya, sebelumnya di pusat. Di Jakarta. Sempat ada ini nggak Pak? Apa ya namanya? Shock culture gitu. Pasti. Dulu merasa orang pusat itu paling hebat. Oh gitu, ada ini ya Pak ya? Iya. Ternyata setelah apalagi di sini ya, di Sumatera kita harus mengurusi banyak teman, kemudian dengan budaya yang berbeda-beda. Teman-teman di Jambi pun misalnya yang sekarang di Jambi 5 daob yang ada dengan 255 orang itu beda-beda semua modelnya. Jambi kota berbeda dengan BTP, berbeda lagi dengan Sarulangi, dan semuanya itu lain. Belum lagi yang Sumatera yang lain di Riau, di Sumut, di Sumsel, semuanya akan berbeda. Dan buat saya itu pengalaman menarik, pengalaman unik dan saya diperhadapkan pada sesuatu yang berat di awal. Harus banyak penyesuaian mungkin ya Pak ya? Banyak penyesuaian termasuk bukan hanya pekerjaan, tapi bagaimana mengatur waktu untuk keluarga itu kan itu sesuatu yang harus termanage dengan baik. Perlu kerjasama juga dengan orang rumah ibu seperti itu ya Pak ya, sama anak juga. Makanya saya bawa Palembang. Iya. Tapi Bapak bisa melalui itu semua tuh apa Pak resepnya Pak? Masih berjuang Pak, masih berjuang. Saya nggak ngomong itu berhasil atau belum berhasil, tapi kita masih memperjuangkan itu. Mengatur waktu aja susah ya. Kadang ketika kita
lebih fokus, misalnya ya sekarang rawan di Sumsel, saya akan fokus ke Sumsel, pasti yang lain akan kenapa yang disorot hanya Sumsel. Jadi harus pintar-pintar ngatur ritme itu, dan bukan hanya teman-teman yang kita atur. Tugas saya harus berkoordinasi ke semua pihak juga. Iya. Kalau saya cenderung misalnya nanti banyak gerak bersama teman-teman A misalnya, yang anggota Satgas B akan kenapa cuma hanya itu yang Bandingin gitu ya Pak ya, tetap ada iya. Perasaan seperti itu ya. Walaupun Manggalagni itu hanya bagian kecil dari satu komunitas besar, ya komunitas besar pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu kan isunya macam-macam. Manggalagni cuma berapa? Cuma bagian kecil dari situ. Tapi dari kemarin saya ngobrol ke teman-teman juga, kita harus memberikan warna, bukan warna merah ya maksudnya, benar-benar memberikan warna baik. Atau Manggalagni pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Itu harus. Kalau nggak ada yang kurang. Ada yang kurang. Gitu. Nah, kemarin pas di BTP saya cerita tentang garam. Ya. Kita walaupun sedikit kita memberikan rasa. Iya benar. Ada sedep-sedepnya gitu ya Pak ya? Iya, semua masakan itu butuh garam. Bahkan bikin roti pun butuh garam. Iya benar. Iya, makanya. Iya bikin roti pun saya ngomong betul karena itu. Jadi, artinya teman-teman Manggalagni akan dibutuhkan di mana pun. Dalam semua isu itu bisa masuk. Bahkan isu COVID pun teman-teman bisa diperdayakan. Iya, kayak kemarin sekali informasi ketika COVID kan banyak yang WFH seperti itu ya Pak ya. Tapi untuk Manggalagni tetap masuk, tetap patroli. Jadi sekalian patroli pencegahan karhutla, Manggalagni juga patroli untuk sosialisasi untuk untuk pencegahan COVID seperti itu. Iya. Bisa banyak berperan gitu di tengah masyarakat. Ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan gitu waktu dengan Manggalagni ketika di lapangan? Itu pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman baik dulu Pak. Baik dulu yang lengkapnya. Kalau dulu waktu belum jadi kepala balai, saya sering nemenin teman-teman di pemadaman dalam waktu lama gitu. Kadang beberapa kali kan harus nginep di rumah orang, di mana gitu. Kalau sekarang kan agak susah ya ngatur waktunya kalau cuma ini pemadaman tetap terutama kalau di Sumsel ya. Kalau di Sumsel itu saya usahakan hadir. Bukan untuk eksis enggak. Cuma memastikan teman-teman tuh sudah makan dulu. Hal yang sederhana sih. Saya bukan berarti saya harus ngerecokin para kader, enggak. Tetapi justru saya ingin kita hadir untuk memastikan teman-teman aman. Kadang juga makanya sekedar WA buat saya itu ya saya usahakan lah WA. Iya. Tapi Bapak tahu nggak kalau Bapak datang gitu teman-teman tuh juga senang Bapak. Isu ya. Isu ya. Isu ya Pak ya. Oh gitu. Luar biasa banget. Kalau sedihnya Pak, mungkin lihat teman-teman. Sedihnya, wah kalau saya ya sekarang ini waktu ya, saya habis waktu saya. Serius. Habis untuk ngurusin para pendekar ini. Para pendekar ini. Iya. Dan bukan hanya ini ya, kalau kita hitung-hitungan teman-teman PNS, teman-teman Manggalagni, teman-teman lembaga dengan banyak masalah, dengan banyak potensi tapi juga banyak masalah. Kadang waktu saya tersurah untuk itu semua. Bahkan 24 jam dengan waktu untuk keluarga, sebagainya pun kadang kita merasa kurang. Sampai di rumah kan sering kali kalau saya pulang kerja pun bukan saya mainan HP gitu. Banyak yang harus dikerjakan juga karena kalau harus balesin cepat dan sebagainya. Ada hotspot misalnya harus saya balesin cepat, saya juga harus nanya ke teman-teman. Makanya waktu itu sering kali habis gitu. Dan kita kadang mikir apa sih pekerjaan kita ini gajinya sama tapi kerjaan kita jumlah instan gitu. Itu. Dan kadang kita juga Sabtu Minggu pun kita masih tetap ini Pak ya. Tapi hebatnya orang rumah tuh paham gitu ya Pak ya. Nggak rewel itu kan nih Pak ya. Nah, ini harus nanya ibunya. Oh harus nanya ibunya. Nanti saya mau gitu.
saya nggak bisa ngeklaim langsung seperti itu, tapi memang seringkali protes. Anak-anak saya pun seringkali protes. Iya. Di rumah pun pegang HP. Jam 7 harus laporan misalnya, saya minta laporan apa Pak Didi, teman-teman yang saya minta laporan. Kadang jam 11 masih ada telepon dari Jakarta. Bahkan dulu beberapa kali jam 2:30 pagi, dan itu harus direspon. Hal seperti itu kan teman-teman nggak tahu. Jam 3 pagi ya Pak ya? Ya, ada juga beberapa kasus, ada yang kemarin saya cerita istri nyari suaminya. Oh, istri nyari suami. Istri Manggalani nyariin suami. Telepon saya karena saya yang tanda tangan surat tugas itu kan saya. Jadi ada istri yang nanyain Pak Ferdi di mana suaminya. Iya, karena alasannya patroli. Iya. Kami nggak tahu mana pulangnya. Nggak hal Siapa seperti itu. suaminya? Jadi yang kita pikirkan bukan hanya teknis, Iya. tapi mengelola orang. Mengelola orang itu malah lebih berat. Kalau teknis, saya yakin teman-teman sudah bisa autopilot gitu. Tapi kalau ngurusin isu domestik ini, iya. Dan mau nggak mau Bapak terlibat gitu ya Pak ya? Secara nggak langsung. Iya. Makanya itu tadi itu kelebihan dan kekurangannya saya share nomor HP gitu. Iya. Banyak teman-teman yang bisa komunikasi dengan saya. Saya senang bisa cepat dapat info dan sebagainya. Tapi nggak senangnya itu tadi. Ini saatnya saya istirahat pada WA, tapi hal-hal yang seharusnya nggak harus saya gitu kan. Iya. Tapi saya senangnya itu berarti mereka mengadukan itu, melaporkan itu karena mereka menganggap saya teman. Iya, dekat dengan Bapak gitu, kayak nggak ada sekat gitu ya Pak ya. Inginnya, tapi tetap tahu diri lah ya. Kasarnya. Iya. Bapak padat banget ya Pak, tadi seperti yang Bapak ceritain satu minggu. Nah, ada resep nggak sih Pak dari ibu yang nyampe rumah tuh, yang ada ramuan khusus gitu nggak, biar Bapak tetap sehat, energi? Apalagi kan COVID ini ada beberapa teman yang positif ya kan kemarin. Alhamdulillah Bapak sampai sekarang nggak lah gitu. Ada ramuan khusus nggak sih Bu dari ibu ramuan cinta gitu? Istirahat yang jelas. Istirahat Itu paling tidak yang 4 jam yang harus. satu hari itu harus istirahat 4 jam gitu ya? Paling tidak 4 jam ya. Tapi benar-benar tulus 4 jam. Jangan kita meluangkan waktu untuk keluarga juga. Iya. Tapi ibu bikin minuman apa, jamu atau? Jamu pasti pagi itu ada jamu. Oh, setiap pagi ada jamu, gitu. Tentu jamu tradisional yang biasa-biasa itu yang bisa kita beli kita asal. Oh gitu ya. Semoga tetap sehat terus. Amin. Iya. Saya tetap sama-sama lah Pak kita. Iya. Pak, mungkin kita beberapa kali sering lihat Bapak posting di sosial media senang baca buku gitu ya Pak. Sejak kapan sih Bapak hobi baca buku gitu? Pencitraan aja. Citraan ya Pak ya? Iya. Kalau buku sebenarnya gini Mbak, saya itu orang kampung. Sama Pak. Saya orang kampung dari dulu saya dari keluarga nggak punya. Jadi buku itu suatu kemewahan. Ya, Berarti emang kutu buku dari dulu Pak? Enggak juga, tapi seneng baca gitu. Tapi dulu kan nggak beli ya, artinya ada dulu tetangga itu kan banyak pengrajin tempe gitu. Kalau di Solo kan banyak pengrajin tempe. Nah bungkusnya itu kan kadang ini ya, kertas. Ya Itu kan koran atau dulu kan ujian. begitu kan. Buku majalah-majalah yang nggak terpakai, yang bekas-bekas. Jadi dari dulu memang suka bacaan itu juga. Cuma setelah kerja aja ya baru bisa beli buku. Maksudnya bisa menikmati kita beli buku. Cuma memang sekarang kemampuan baca saya juga berkurang banyak nih. Biasanya ya maksudnya kemampuan baca itu kadang kan kita harus dulu saking senengnya baca, tahu buku Harry Potter yang tebel itu, itu bisa saya baca sehari. Serius Pak? Pernah saya baca. Itu waktu kuliah Pak? Waktu kuliah itu saya baca sehari. Saya bolos hanya untuk itu. Oh, bolos kuliah tapi ya kayak satu habis begitu. Pernah. Tapi sekarang kan buku segini aja sedikit sudah besok lagi. Cuma kenapa harus membaca? Karena saking banyaknya kesibukan kita
nggak bisa berkaca, nggak bisa dapat perspektif yang lain gitu. Iya, benar sih Pak. Walaupun bacaannya nggak Nggak yang serius. iya. Kayak Iya. apa Iya. fiksi seperti itu. Iya benar sih, bisa kayak kita tuh ngeliat sudut pandang yang lain gitu ya Pak ya. Atau juga nggak serius-serius amat gitu, maksud saya gini. Saya baca buku itu ya, satu, saya senang buku politik. Itu serius Pak. Satu politik yang biasa-biasa aja. Sejarah. Itu juga serius Pak. Sejarah itu kenapa harus sejarah? Beda, Karena ya, kita Pak? bisa melihat bahwa pencapaian saat ini itu ada perjuangan dari belakang. Jangan ngomong Indonesia harus ini, tapi kamu nggak tahu sejarah Indonesia kayak apa gitu. Banyak orang berdarah-darah zaman dulu itu hanya untuk mewujudkan kemerdekaan itu loh. Jadi jangan ngomong wah ini Indonesia buruk gitu. Perjuangan yang belakang-belakang untuk memerdekakan itu banyak. Novel pasti novel, tapi novel yang mengandung sejarah tadi. Tetap ya Maditnya. Itu karena apa? Karena lebih menarik buat saya. Wayang ya. Wayang tuh Iya. buat saya novel atau cerita-cerita wayang itu banyak menginspirasi juga. Bagaimana harus memutuskan sesuatu, harus inilah banyak yang bisa kita dapat dari perjalanan wayang itu. Iya, banyak pelajaran hidup mungkin ya Ya, Pak. kalau dulu zaman kuliah masih banyak pelajaran apa yang ini tentang konservasi, tentang ini kan pasti ya kita Iya. cuma kesini kan udah kemampuan kita berpikir sudah berkurang. Makanya harus mau nggak mau harus paling nggak dalam sebulan ada yang dibaca. Paling nggak sebulan harus habis satu buku. Enggak juga sih, pokoknya ada yang dibaca gitu. Ada yang dibaca walaupun cuma sedikit. Itu penting karena kita harus melatih otak kita. Dan anak-anak juga ikut secara nggak Iya. sadar Iya. itu ayahnya seperti itu ya Pak. Iya. Bapak nggak maksa. Ibunya sebenarnya. Oh ibu juga suka baca ya Pak ya? Enggak. Politik juga. Enggak. Ibu baca politik. Enggak. Tapi gini maksudnya kenapa harus membaca itu tadi? Kenapa membaca berharapnya dari membaca ada sesuatu yang bisa kita. Iya. Buku adalah jendela dunia. Ya benar ya Pak ya. Katanya. Tapi benar kan Pak? Wah Pak ini. Karena apa di buku kayak misalnya apa cerita tentang novel aja ya yang kayak kita bisa melihat kota yang lain, negara yang lain hanya dengan membaca itu. Lebih senang baca buku apa nonton filmnya? Kedua-duanya. Kalau pilih Pak, misalnya Harry Potter itu kan ada versi buku sama film, seneng mana? Buku. Buku ya. Buku. Kadang tuh film tuh nggak sesuai sama bayangan kita nggak sih Pak? Bisa. Kalau baca novel kan kita bisa imajinasi gitu. Iya ya benar. Terus buku yang paling Bapak senangi lah dari dulu Buku. sampai sekarang tuh yang seneng dan pengen baca terus gitu. Bosan. Kalau saya paling baca sih buku ya. Kita punya banyak koleksi buku. Cuma baca paling sekali 2 kali udah. Tapi itu untuk koleksi. Oh, yang Tapi sama kalau koleksi. mau mengulang lagi 3 kali 4 kali itu kayak udah tahu ceritanya. Udah tahu ceritanya. Biografi itu saya senang. Biografi itu terutama pelaku-pelaku sejarah. Nah, itu saya senang. Tapi jangan berat-berat biografinya. Itu berat menurut saya politik. Biasa aja. Iya benar. Boleh ini Pak ya kepo Bapak dulu sama Ibu. Weh. Berat ini. Berat dari cerita itu. Boleh nggak Pak? Boleh aja biasa aja ya dulu. Ibu itu kan temen SMP saya. Satu SMP sama Ibu. Satu SMP 9 Surakarta. SMP 9 Surakarta. SMP 9 CBK. Surakarta. CNBK Pak. SMP kan udah baru ketemu Iya. sekarang. Dan beraninya ya bukan SMP lah. Oh bukan SMP. Tapi itu temen SMP. Temen satu kelas gitu ya Pak ya? Pernah
Pernah satu kelas. SMA-nya bisa. SMA bisa, saya SMA 1, Wih, SMA 1 dulu. ibu SMA 5. SMA 5. Ketemunya waktu nonton konser. Enggak. Itu Pak Rinaldi. Ini yang jelas kan kita mengenal pribadi itu sudah lama. Oh, udah kenal lama. Tapi rumah dekatnya sih, Pak? Jauh. Jauh ya, Pak? Tapi Apa lagi? apalagi ya? Kalau Bapak kan masuk Bali 2019 ya, Pak ya? 2019, Oktober 2019. Ya, banyak perubahan, ada hidroponik, mulai hijau lah seperti itu. Itu apa yang bikin Bapak pengen Bali itu kayaknya seru dikasih hidroponik loh ya? Enggak, awalnya ini cuma gini loh, teman-teman kayak security, teman-teman driver, teman-teman OB itu kan kalau sudah jam 10 ke atas mereka nggak terlalu sibuk gitu. Makanya bang ini harus ada kesibukan, tapi kesibukan yang produktif gitu. Akhirnya kita bikin coba karena ada pengalaman dari Mbak Riri kan, kalau tentang hidroponik kan suaminya Mbak Riri kita belajar. Saya belajar juga. Karena di rumah dinas saya bikin juga. Nah, ternyata bisa gitu, dan mudah. Makanya kita kembangkan. Ini mau kita tambah lagi supaya apa? Satu, untuk di era COVID ini kita harus sehat. Kalau setiap hari kita makan sayur dan sebagainya itu paling tidak kita ada nutrisi yang sehat. Yang kedua, memang inginnya apa ya, ada pendapatan tambahan untuk teman-teman itu. Satu ikat 5.000 pun itu sudah bisa nambahin teman-teman. Monggo saja. Saya sih membuka peluang untuk itu ya. Makanya kita punya lahan yang besar, sayang sekali kalau tidak produktif. Sama dengan yang tidak op. Yang tidak op itu kan besar-besar itu. Tetapi kalau kita tidak kelola dengan baik, jadinya penyakit, sarang nyamuk, sarang ular, gitu. Tapi kalau kita manfaatkan bersih, produktif, pertanian bagus, atau apapun, karena beberapa daerah juga nggak bisa nanam itu karena tanahnya memang ini miskin hara gitu. Teman-teman, saya yakin teman-teman punya bakat, punya minat masing-masing. Nggak harus semuanya hidroponik, enggak, tapi tetap bisa, pasti. Yang penting ada niatnya dulu. Tahanan pangan. Tahanan pangan di era pandemi. Iya, penting juga itu. Ya. Nambah ekonomi, nambah dari sisi pangan juga membantu juga. Iya, betul. Pak, terakhir nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman Manggala Agni seperti itu untuk menyambut semangat mereka memasuki itu, khusus untuk Jambi ini kita sebenarnya masuk ke musim kemarau ya? Dan sudah sebenarnya. Iya. Sudah. Untuk kembali apa ya? Memprovokasi semangatnya gitu Pak. Nah, kalau saya kita kemarin dan hari ini kita keliling 5 daerah. Dengan 5 daerah ini yang pertama saya selalu sampaikan, yang pertama adalah harus sehat. Harus sehat. Ketika kita sehat, kita bisa bekerja. Kalau nggak sehat, nggak bisa kerja. Iya. Di era COVID ini, teman-teman harus hati-hati. Karena banyak melaksanakan kegiatan lapangan. Dan kemarin saya selalu ngomong, kita yang sudah vaksin 2 kali pun bisa jebol. Iya, benar. Berikutnya, kita di motivasi kita kerja itu ngapain? Mau ngapain? Mau cari uang. Kalau hanya sebatas cari uang, kita nggak akan termotivasi dengan baik. Isinya kurang saja. Tetapi ketika kita motivasi kerja kita itu mencari apa nih? Monggo, kalau itu diterjemahkan masing-masing. Kalau saya kerja yo bagian dari ibadah saya yang bisa saya kerjakan saat kan ibadah itu bukan hanya ketika kita ke masjid atau sholat atau ke gereja dan sebagainya. Ibadah bukan hanya itu. Ibadah bagaimana kita mengelola atau hubungan kita dengan yang Maha Kuasa. Dengan dari pekerjaan kita, dari hubungan kita dengan keluarga, hubungan dengan teman juga. Ya seperti itu. Motivasinya bagaimana dulu. Makanya saya selalu ngomong, jangan sampai motivasi kita itu hanya sebatas nyari duit. Berapa sih gaji kita?
nggak akan cukup dan akan terus merasanya kurang gitu. Terus berikutnya kemarin saya ngomong juga ke teman-teman, bekerja itu harus ada dilandasi rasa syukur. Kita dapat uang berapa, kita bersyukur itu. Bagaimana perspektif bersyukur itu macam-macam. Buat saya cukup sekian, buat yang lain enggak cukup. Tetapi ketika dilandasi dengan rasa syukur, kita akan lebih happy untuk itu. Jangan terus memandang ke atas terus, tapi kita melihat sekarang ya, sekarang kondisi sekarang aja ya. Berapa banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan, bahkan perusahaan-perusahaan besar, toko-toko kayak di Palembang itu toko-toko besar, selesai sudah. Ya, kita Manggala Agni masih gajian sebulan, walaupun terlambat. Sempat terlambat tapi bulan depan semoga tidak. Terus kita masih ada THR lah. Patroli juga masih banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan. Melihat keluarga sehat saja kita sudah harusnya bisa bersyukur. Gitu. Makanya kalau kerja, kalau hidup itu dilandasi dengan rasa syukur itu akan lebih baik. Jadi jangan terus melihat saudaranya atau melihat tetangganya punya barang baru itu sudah jadi panas. Hal seperti itu harus sudah nggak seperti itu gitu. Tapi itu kembali lagi ya, itu masing-masing pribadi punya pilihan. Cuma yang saya sarankan itu, ayo kita belajar untuk mencukupkan diri, bersyukur, happy gitu. Nah, titik happy itu kan kemarin ada yang teman punya status, buat saya happy itu yang sederhana ya seperti ini aja udah cukup. Tapi ada yang ukuran happy-nya banyak. Standar happy-nya itu ya Pak ya. Monggo saja. Monggo saja itu pilihan hidup masing-masing. Jadi kayak kebahagiaan itu nggak tergantung dari luar kita. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri. Nah itu kesimpulannya Mbak Vivi. Oh luar biasa. Kalau saya apa ya itu tadi happy ketika melihat keluarga sehat. Sekarang aja ya kan dalam kondisi COVID ini keluarga sehat itu sudah luar biasa. Kayak kemarin waktu saya kesini pun dikabarin ada keluarga di Solo yang positif gantian lagi gitu. Terus sekarang hari ini dikabarin keluarga di Bekasi harus isolasi mandiri dan hal yang sederhana itu harusnya saya masih diberikan kesehatan. Pagi hari kita bangun pagi kita masih bisa mencium wangi, mencium masakan itu harusnya sudah bersyukur. Simple harusnya. Kayak Bob Marley bilang itu tadi kemarin saya ngomong itu. Dia hanya melihat 3 burung yang berkicauan di depan, dia sudah happy. Itu kita harus syukurin itu gitu. Makanya ukuran happy setiap orang kan berbeda-beda. Tetapi kalau kita mempunyai ukuran happy yang standarnya rendah, itu kita akan lebih gampang bersyukur. Gitu. Lebih enteng lah biasa sekali. Ini tadi kita bahas apa? Motivasi buat Manggala Agni kayak Bob Marley. Saya suka musik. Suka musik Bapak? Ya. Suka nyanyi? Enggak. Tapi suaranya bagus kan Pak? Saya bukan penyanyi. Main gitar? Kami dulu pemain band. Oh main apa Pak? Sound system. Sound system. Kenapa? Aduh. Ya dulu kan seneng gitu lah. Main apa Pak? Main gitar? Dari semacam alat-alat gitar itu bisa lah saya. Berarti memang ada darah seni ya di Bapak ini? Ibu saya penyanyi keroncong. Keren. Tapi metal ya Pak ya? Metal rock gitu ya? Bukan yang melo-melo gitu kan Pak? Tergantung suasana hati ya. Oh, ikut suasana hati. Suasana hati kalau memang lagi pagi ini masih itu tutup semangat ya nyanyian. Itu. Orang melo nggak sih Pak? Kayak saya lihat Pak Ferry itu nggak pernah sedih gitu loh Pak. Harus disembunyikan seperti itu. Harus pura-pura. Bukan pura-pura tapi kalau bisa kan teman-teman melihat saya sehat, melihat saya happy. Padahal nggak juga. 100% terus gitu ya.
Padahal nggak ya Pak ya, tetap ada sininya juga. Pak. Kepala saya juga manusia. Oh iya manusia juga ya Pak. Manusia belakang. Manusia belakang. Iya luar biasa Pak. Mungkin cukup Terima sekian kasih. dulu ya Pak ya. Terima Nanti kasih. kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi, lebih Ya. banyak hal yang kita bahas seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Semoga Bapak tetap sehat selalu, Bapak dan Amin. keluarga, dan kita juga masih bisa berkumpul bersama. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit, tapi banyak hal yang kita pelajari dari obrolan kita dengan Pak Fedi ini. Apa namanya? Seperti mensyukuri hal-hal yang kecil seperti itu. Mensyukuri suatu hal yang kecil itu bisa sangat berarti untuk hidup kita seperti itu. Ya. Walaupun sepertinya hal simpel ya, tapi itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup kita. Iya. Cukup sekian. Karena gini, Oh, nambah. saya sebelum ini ya. Mau pantun? Enggak, maksudnya gini. Kadang kenapa kita bisa bersyukur karena kita sudah pernah merasakan hal yang terburuk. Dari pengalaman. Dari belajar dari Maksud saya, pengalaman maksud gitu. saya gini. Apa namanya? Kalau kita sudah pernah merasakan kelaparan, nggak bisa makan dari hari ketika kita punya dapat bisa makan satu kali sehari saja kita bisa bersyukur. Iya. Tapi jangan sampai teman-teman terus mikirnya seperti itu gitu. Enggak, saya cuma gini. Saya pernah mengalami banyak hal yang buruk. Saya bukan dari keluarga yang punya. Dan sampai sekarang pun juga enggak. Ini juga. Cuma tadi ukuran masing-masing itu akan menentukan gelasnya masing-masing dan kekuatan menghadapi masalah itu semua orang beda Iya. kekuatan itu. Iya. Mau tutup dengan pantun Pak? Aku nggak bisa pantun nih sampai sekarang. Mau nyanyi? Kemarin juga dapat catatan aja banyak dari teman-teman. Catatan yang lain. Oke teman-teman, apa ya? Demikian obrolan kita bersama Bapak Kepala Balai kita. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah, see you. Terima kasih Mas. Oke, dan Pak. Terima kasih.